Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu berkarya. Oke, hari ini saya ada di satu tempat yang konon hype banget, ada di Yogyakarta. Namanya BDOT. Oh. Ayo. Assalamualaikum. Ini lagi sibuk. Waalaikumsalam. Ya ampun, akhirnya ketemu. Man. Ini yang tadi diceritain. Iya, langsung ditodong kamera ya? Iya. Jauh-jauh menemui seseorang yang sibuk banget. Sebenarnya nggak sibuk, Iya. Kemarin karena di sana lagi PPKM itu kan. Santai. Jadi takut kemana-mana. Ini adalah Firman Sobat Anda. No. Bapak jangan deket-deket loh, Pak. Man, diganggu lagi live ya? Enggak, lagi live karena nunggu tadi tuh. Oh, siap. Sorry ya, telat ya. Astagfirullahaladzim. Aku lagi biasa tadi agak sedikit. Tapi akhirnya Betul. sampai Jogja. Alhamdulillah. Ya, Oke, kita monggo lanjut dulu. Nanti pesen kita, dulu. Iya, boleh. Ya, Kita sip. ngobrol-ngobrol dulu. Teman-teman. Teman-teman, sekarang waktunya langsung ngobrol-ngobrol sama Firman Ambiar People. Oke, tapi sebelumnya karena dari tadi saya maskeran nih, saya udah swab, udah melakukan prokes. Izinnya Firman ya untuk kita buka untuk seru-seruan. Aduh. Berarti ini saya juga buka ya? Iya, ayo. Bismillah. Mudah-mudahan aman. Oke. Amin. Aduh, Man, langsung aja. Finally ya. Setelah aku datang jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja. Akhirnya ketemu juga dan dapat tempat yang keren juga nih, Man. Bagus asli ya. Bagus banget. Emang bagus banget. Besok. Pastinya. Man, kesibukan apa nih sekarang? Ya, kesibukannya seperti ini sih, masih tetap konten. Tetap juga masih bolak-balik ke Jakarta juga. Cuman di Jakarta kita nggak pernah ketemu ya, malahan ya. Ya kan Jakarta eventnya lumayan, satu tempatnya juga besar, event juga banyak kan kayak gitu. Jadi padet ya aku sih bilang nggak berani bilang padat, kayaknya yang padat kan Firman. Iya, itu kesibukan ini ya. Sama selalu bikin update konten juga. Selalu harus bikin update konten kalau sekarang, alhamdulillah. Oke, itu ada kayak regulasinya nggak, dalam arti kita punya target seminggu harus bikin apa gimana, atau ngalir aja sih, karena maksudnya kalau misal konten-konten kayak gitu kan kita nggak bisa nargetin kan, cuman kita berusaha untuk konsisten aja gitu. Jadi maksudnya itu selalu ada koreo baru karena biasanya kalau satu koreo itu nggak bisa habis itu udah, terus kita cari koreo lagi nggak bisa, kita harus push terus gitu dulu biar naik, baru nanti kita cari gitu. Keren banget. Cerita dikit boleh, cerita banyak boleh. Kenapa milih dunia tari? Kok nyemplung ke dunia tari itu loh, ke dance itu?
Apa ya? Dari cerita awalnya gimana tuh? Kalau cerita awal mungkin dari kecilnya memang suka nari. Tapi dari dulu, kecil? Tapi dulu itu narinya itu di tradisi. Nah, bagus dong. Tradisi. Terus di sanggar itu karena ada tari modern dance. Akhirnya saya sama mama saya masukin juga ke modern gitu. Tradisionalnya Jawa. Tari remoh waktu itu. Ngeremo. Karena aku kan dari Jawa Timur. Oh iya ngeremo ya yang tangannya gini-gini gitu ya. Gini ya kan. Terus kakinya nginjek-nginjek ya kan. Ngerti gitu. Saya. Terus ada bunyi-bunyinya cring. Iya benar. Gitu. Iya pakai kumis ya kan. Iya, betul. Terus akhirnya apa? SMP itu sempat cut karena kan waktu itu aku mondok. Wih, santri kayak gini-gini tuh santri. Mantap. Kameramennya ketawa. Loh. Kok bisa ketawa? Bagus justru ini ya kan. 3 tahun santri. Masuk SMA, masuklah cheerleader. Lah. Bertolak belakang. Makanya jadi nggak tahu ya. Hidupnya itu benar-benar berwarna banget. Itu gitu harus berwarna, Jadi terus agama sama apa ya itu namanya? Entertainnya harus sama-sama jalan gitu. Cheerleader. Nah, bagian diloncat nggak mungkin saya yang dilempar kan. Ini lihat badan aku mungil banget gini, masa yang dilempar. Nah, after itu kuliah masuk di jurusan tari di ISI Yogyakarta. ISI sampai tuh. Saya ISI. Iya. Kamu lulus S1 kan berarti? Belum. Oh, belum. Jadi saya itu di pertengahan karena ada kejadian apa ya sebenarnya, yaitu saya nggak tahu itu musibah atau takdir ya. Karena memang orang tua kan udah nggak ada semua. Jadi ya saya mau nggak mau kayak harus berjuang untuk adik-adik saya lebih tepatnya gitu. Mantep. Dan ya itu akhirnya saya ngikutin kompetisi-kompetisi yang akhirnya waktu itu kayaknya ketemu sama Arinto juga kan. Alhamdulillah. Ya walaupun cuman merasakan panggung 2 kali doang. Masa sih? Iya, Arinto cuma 2 kali. 2 kali di The Big Show-nya itu. Kalau yang di boleh bilang kan inbox-nya. Kalau di inbox-nya kan 2 kali. Masuk ke The Big Show kan. Iya. The Big Show 2 kali juga. Iya, sirkus ya namanya. Nah, Sirkus Dance Crew waktu itu. Season 1 kan? Season 2. Season 2. Oh iya, season 2. Iya. Terus ke konten TikTok ini loh. Kok bisa ke TikTok yang tadinya ya kan Firman grup dance aja. Terus kebetulan juga kan pasti bukan suatu cita-cita kan awalnya kan, kita nggak tahu gimana tiba-tiba nyemplung ke TikTok tuh gimana man? Malah sebenarnya itu waktu dulu sebelum aku masuk ke dunia TikTok, dulu itu sempet nih kameramen, kameramen saya nih, bapak saya waktu, oh iya di Dance Icon itu, oke. Di TDI Crew malahan. Waktu The Dance Icon yang mau ke Amerika itu, yang World of Dance Oh, Firman juga salah satu members juga ya. Alhamdulillah salah satu membersnya. Mantap. Yang di Jakarta kan berarti. Yang di Jakarta itu. Terus waktu itu kan mau ke LA tuh. Ya. Nah, LA beneran loh ini ya. Los Angeles bukan ya. Lamongan loh ya. Bukan Lenteng Agung, bukan ya. Tapi ini karena LA Amerika ya. Betul. Kan karena kemarin temenku yang satu tim sama aku si Zita, karena ada tugas akhir dan kita harus bantu support. Sekampus berarti sama situ. Satu kampus, satu angkatan. Jadi udah kayak adik sendiri. Ya udah kayak mau nggak mau emang harus ada yang harus berniat direlakan. Ya. After itu COVID. Iya sih, bener ya. After itu COVID udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, semua job-job udah cancel semua. Itu sebelum TikTok berarti tuh? Sebelum TikTok, dulu itu ya ampun, jangankan main-main kayak gitu, kita cek kalau ngupload di dunia yang misal cuman hanya sosmed itu aja kadang apaan sih, norak banget, pasti kan orang-orang bilangnya kayak gitu dulu. Nah, tapi kan waktu itu kan karena emang COVID itu udah semuanya close. Iya, benar. Tarian juga, job-job udah di cancel semua. Lomba-lomba nggak ada, terus kita mau berkreasi gimana? Apalagi saya itu orang nggak bisa diem, gitu loh. Akhirnya nggak tahu waktu itu nyoba-nyoba aja tuh di TikTok itu. Saya itu nyoba-nyoba.
nari-nari hip-hopan gitu awalnya ya yang ngikutin gitu. Nah kok awalnya ngikut tarian orang dulu. Terus kok nggak naik-naik ya gitu. Oke. Terus nggak naik ya. Mungkin aku bilang oh ya mungkin emang karena belum gitu. Cobalah dikonsistenin. Enggak naik-naik. Sampai itu udah sering, udah sempet aku tuh ngehapus malahan si TikTok itu karena udah aplikasinya di TikTok, aplikasi TikTok di HP-nya dihapus gitu, karena ya udah nggak berfaedah lah ibarat gitu. Berarti kita cari lagi gitu. Nah waktu itu pernah sempet sama AGG. Ya. Nah itu pun juga mentor kita sama dengan kameramen kita ini ya. Itu mentor saya kalau itu. Bener. Iya. Terus ketemu AGG sama AGG. Bukan, jadi sama AGG itu sering sharing. Jadi di Instagram itu kayak challenge gitu. Yuk nari-nari gitu, challenge. Terus kok seru, makin banyak di orang-orang dancer ini pada awalnya gitu. Ikutan tapi cuman repost story doang gitu. Jadi misal aku punya koreo gini, aku tag, ayo gerak ikutan. Dong. Terus ini challenge ASAP nih ya kayak gitu-gitu. Terus kok ini makin seru ya di dunia kok makin seru ya mainannya. Akhirnya aku cobalah di TikTok. Dengan lagu dangdut waktu itu ya agak nyeleneh emang agak nyeleneh itu. Saya pun aja itu dengernya tadinya hip hop tadinya itu yang keren gitu ya, pakai jaket-jaketnya kayak gini, bukan lurik gitu. Terus tiba-tiba itu pakai lagu sing genrenya dangdut. Udah Jawa Tengah. Pas Jawa Tengah. Dangdutnya Jawa Tengah gitu. Itu lagunya Guyon Waton Perlahan. Itu first time. Jadi kalau scroll TikTok paling ujung itu TikTok yang pakai baju lurik sama ceweknya pakai kebayaan itu udah nextnya lagi itu. Yang pertama itu kok tiba-tiba itu rame. Walaupun cuma 5.000 yang nonton ya. Cuman 5.000 kok cuman. Karena karena followers waktu itu masih 100 loh. 100 bukan 100.000 loh. Karena itu. Iya, karena cuman kita followers 100. Yang nonton 5.000 itu ibarat kalau di TikTok itu udah FYP, udah for your pick-nya kita gitu kan. Terus akhirnya wah ini keren ini gitu kalau aku lanjutin atau gitu. Akhirnya aku coba lagi lagunya Lost Doll. Waktu itu aku nggak tahu itu siapa. Aku nggak cuman aku scroll aja di YouTube itu lagu dangdut gitu, lagu apa gitu, dengerin enak, aku ambil gitu. Yang saya ambil nih ininya, yang bisa itu tuh adalah lagu Jawa kan. Yang diambil sama kamu itu. Akhirnya tuh lagu Jawa ini karena aku awalnya itu nggak tertarik kan. Waktu itu memang aku nggak tertarik sama sekali lagu dangdut. Saya dengerin aja itu lagu. Kok makin ini lagu makin ini tuh kok enak ya gitu. Kendangannya kok bisa bikin pinggul itu gitu. Iya. Ini koplo kan itu koplo. Itu genrenya itu kalau di sini sebenarnya di apa yang aku tarik ini tuh genrenya tuh ambyar. Jadi bukan dangdut yang apa sih ya kalau bisa dibilang ya, bukan dangdut yang Jawa Timuran ya kan. Kalau Jawa Timuran itu juga sekarang udah termasuk ambyar juga gitu. Sebenarnya dari almarhum almarhum Didi Kempot ya. Oke. Oh dari situ mulai aku dengerin kok enak ya gitu. Yang dulu kan janji lu ngomong setelo itu tak dengerin enak ini gitu. Ternyata ya penerusnya itu ya ini yang kayak misal Darboy Gang, Denny Caknan, iya betul. Apa Guyon Waton kayak gitu-gitu tuh yang akhirnya ini lagu ini yang pas gitu. Terus kan lagu ambyar itu kan apa tuh? Sakit hati, patah hati. Hatinya itu lagi patah, ambyar gitu loh. Hancur lebur gitu. Sama itu aku ditarikin. Nah, terus ini TikTok man dalam arti gini. Firman berarti udah ngerti dong tentang trik TikTok untuk meng-create. Udah pasti meng-create udah tahu kan. Tapi trik TikTok untuk tetap bisa FYP, untuk bisa apa ya istilah kata, untuk bisa tetap bertahan, ada cara-cara kiat-kiatnya. Misalnya postingnya harus jam berapa, kayak itu udah sebenarnya sih itu lebih ke ini sih itu tuh udah masing-masing ya, karena algoritma orang itu beda-beda. Di TikTok itu algoritma aku sama AA beda-beda gitu. Karena sama teman-temanku sendiri yang ambyar people dari 12 orang aja itu juga beda gitu loh. Jadi dia itu tidak memandang kayak misal
kamu harus jam segini sama kayak aku gitu. Itu nanti bakal banyak rame enggak? Karena kita ngikutin followers yang ngikutin kita gitu. Seumpama gini. Oke, sekarang memang dari basic awalnya aku adalah modern dance atau bisa dibilang semi hip hop gitu ya. Tapi karena followersku kebanyakan ini suka dengan TikTok dengan dangdut. Ya kalau aku tari-tarian hip hop gitu ya mungkin hanya seberapa yang suka gitu. Tapi sekali aku ngupload itu dangdut pasti rame gitu. Pasti banyak yang ngikutin kalau koreo itu tuh koreo dangdut gitu loh. Jadi di TikTok itu sebenarnya sih sekarang kan apalagi ini nih banyak nih ya bocil-bocil ataupun ini kan dikuasai dengan para bocil ya. Iya. Itu lebih suka yang cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng yang cuman hanya sebatas itu rame langsung FYP gitu. Cuman kan yang kita pengen itu kan orang itu bisa ngenotis gitu loh. Bener. Karyanya apa sih di TikTok ini gitu loh. Yang susah itu di TikTok itu kayak gitu. Tuh, teman-teman. Kalau sampai sudah bisa menganalisa seperti itu kan berarti udah pakar ini, udah ngerti banget gitu. Aku juga masih belajar ini. Karena ya tadi mungkin aku secara nggak sadar sih itu ternyata kayak gini ya permainannya gitu. Berdasarkan pengalaman yang udah dilakukan. Pengalaman karena ya itu tadi aku ngelihatnya mungkin kok bisa sih dia FYP gitu. Oh ya karena cantik, ganteng. Itu gini salah satu yang dipikirin. Tapi terus tiba-tiba udah kan otomatis kan kalau kayak gitu kan kalah dengan yang baru-baru yang muncul gitu loh. Nah, aku langsung punya pikiran waktu itu berarti kalau memang kita udah pas-pasan ya atau apa ya kok gitu sih pas-pasan sih. Ya kita ada karya yang kita tonjolin gitu. Biar orang itu notisnya itu bukan ke visual tapi lebih ke memang karyanya ini luar biasa gitu loh. Cuman physically ya. Yes, benar itu. Tanggapan Firman, aku sih ngeliat nih koreografi ambiar nih kan udah dipakai di dunia industri, termasuk Alpha Plus Dancer. Itu udah kayak Kang nanti ngiringin si A lagu apa namanya Mendung Tanpa Udan, koreografinya harus sama TikTok. Nah itu tanggapannya gimana Man? Karena ini kayak kan menyangkut kita nih sebenarnya kan itu tadi hak cipta dan lain royalti dan gimana tuh Man? Enggak sih, kalau aku sih lebih apa ya kalau di dunia perdanceran ya lebih tepatnya ya. Iya. Dulu mungkin iya ya kayak misal kok ini jiplak sih, kok ini apa sih kayak gitu kan. Kalau di lomba-lomba dulu iya bener-bener wah iya. Wah ini pakai koreografi gitu wah gitu ya. Itu kan rame banget. Heboh terus apa ya mencibir gitu kan. Cuman bedanya kalau di TikTok adalah semakin banyak diikutin orang ya berarti karya itu semakin bagus gitu loh. Bener. Semakin ngeh orang ya. Semakin ngeh orang itu. Jadi kalau orang-orang bilang itu harusnya di hak paten tuh gini bla bla bla. Mungkin kalau seumpama dari segi ambiar people-nya itu belum ke notice, mungkin aku takut gitu. Oh iya. Tapi karena emang udah ikonnya ambiar people itu lagu Jawa. Betul. Jadi setiap itu lagu Jawa, itu kadang itu malah aku yang kasihan kalau ada lagu Jawa yang viral misal nih AA yang bikin gitu ya. Terus kadang itu ngeteknya bagus banget sih koreonya ambiar people padahal itu koreonya ada banyak. Gitu. Jadi kan akhirnya gitu. Jadi salah alamat jadinya ya. Jadi salah penghargaan penghargaan. Jadinya aduh ini harus dilurusin nih kayak gini. Cuman kalau lebih ke dunia industri atau apa gitu kan mereka sebenarnya ngeh gitu kan. Mungkin ya kitanya juga menyadari kalau kondisi PPKM mungkin nggak bisa memberangkatin. Betul. Dan ambiar people sendiri aja udah kayak mau tawuran kalau ke Jakarta 12 orang ya kan. Di TV itu udah mesti ini apa itu namanya? Sebenarnya sih nggak sebut gitu juga loh. Maksudnya gini, ya itu tadi dunia penari ya. Maksudnya kita tuh kan maaf ya kadang suka merendahkan dalam arti kita tuh low profile gitu kan kayak tawuran nyebutnya. Jangan salah loh. Bukan ya. Artis, satu artis krunya tuh bisa 12 orang. Iya benar. Iya juga sih ya. Iya kan? Iya juga sih. Bukan berarti harus terus udah gitu yang harus ngalah adalah dancernya dikurangi gitu. Itu sering banget tuh, itu sering banget. Sampai pernah itu ya aku nggak tahu ya mungkin gini nih aku sekarang bisa seperti ini nih. Kamu ngundang ambiar people ibarat maksudnya ya ini kalau dibilang
kita tuh sama dancer gitu loh. Aku, Alpha Plus, sama semuanya, Batavia dan lain-lain. Itu ya kita tuh dancer gitu. Nggak ada bedanya gitu. Cuman mungkin di sini adalah Ambiar People di-lead sebagai koreo yang maksudnya koreo yang viral gitu, yang ditampilkan di TV gitu. Cuman kadang ini ada di dunia pertelevisian ini yang sedikit-sedikit itu nyelempeng. Jadi bisa nggak nariin lagu ini? Nah, kalau misal seperti itu kan bukan apa ya, maksudnya ya it's okay gitu, kita bisa untuk cuman kamu ngapain manggil Ambiar People kalau sebagai penari latar tok gitu kan, atau enggak hanya identitasnya diacak-acak ya istilah kata jadi ya. identitasnya itu diacak gitu betul, loh. Betul. Sebenarnya kalau seumpama saya disuruh penari latar atau apa gitu, bisa aja, cuman gitu. Bukan job desk-nya sebagai Ambiar People. Gitu. Setuju. Saya tuh kan juga maksudnya ini gini nih, kita dancer gitu, kita dancer gitu ya, sama dengan dancer yang lain. Tapi yang bikin kemarin itu kok agak dibedain ya gitu. Kok agak dibedain ya gitu. Dibedainnya gimana tuh? Waktu itu ada di salah satu HUT gitulah. Maksudnya ada di salah satu acara gede gitu. Yang Ambiar People ini itu di-lead sebagai ibarat icon gitu. Iya. Tapi kita tuh ada dancernya juga. Betul. Gitu. Jadi ada backingnya. Ada backingnya juga gitu. Terus? Nah, ternyata backingannya itu adalah teman-teman kita sendiri gitu ya. Ya kayak misal ibarat gitu ya, aku tetap ngebaur dong gitu, karena kan mereka ini. Tapi merekanya tuh udah statementnya si dancer itu, jangan gitu Kak, enak lu yang bintang, nanti gua yang kena marah kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak apa gitu. Emang kayak gini bener ya gitu. Padahal kan selama ini kan maksudnya tanpa adanya mereka pun ya nggak akan bakal meriah juga gitu loh itu acara gitu loh. Dan perlakuannya kita ibarat maksudnya keseringan nih keseringan dari akunnya sendiri itu ya untungnya kalau di TV-TV gede itu mungkin ada beberapa yang memang ngelitnya memang dancer itu ya artis juga gitu loh. Nggak cuman hanya lu dancer, lu back dancer, ya udah aku lebih ngamanin bintang tamu misalnya gitu, bintang tamu atau artis gini, yang lain gitu. Itu yang kemarin aku sempet marah-marah tuh loh. Tuh gimana? Ayo tuh ceritain tuh. Gak apa-apa. Marah-marah tuh karena apa? Ya ampun, itu mungkin karena memang itu TV kabel ya. Itu bisa dibilang bukan TV yang bukan TV nasional. Bukan TV nasional gitu. Mungkin aku juga nggak tahu ya, tapi kan kalau udah yang namanya walaupun itu TV kabel kayak atau apa, orang dia TV kabelnya juga udah bagus juga gitu kan. Udah di banyak orang yang tahu gitu. Bisa seorang Firman marah itu loh. Itulah, gimana? Karena saya tahu karakter kamu kan. Iya, saya itu kalem. Iya, bener ya. Ya coba. Ceritain. Ketawa lagi. Kok bisa ketawa lagi sih? Terus. Gimana tuh? Itu karena udah mungkin saking mentoknya ya gitu. Karena saya nggak pernah mengalami hal ini sebelumnya gitu. Jadi waktu itu tuh yang namanya FD itu floor director gitu ya. Dia adalah yang ngeflowin mengatur semua acara itu. Ya. Bagus enggaknya ya tergantung si dia gitu sama yang atasannya gitu kan. Kita pendukung. Nah, kita pendukungnya gitu. Kalau kita nggak dikasih tahu, nggak di brief ataupun nggak di apa, ya kita nggak akan bakal. Iya. Gitu loh. Terus. Nah, kok tiba-tiba GR, kita udah minta GR, kata dia nanti aja. Yang penting lagunya seperti itu. Kita bawain 4 lagu. Oke. Itu lagu Firman semua. Ini lagu saya semua. Oke lah. Masih lagu aman koreonya gitu. Firman maksudnya jadi maksudnya lagu yang udah pernah aku koreoin jadi aman lah gitu, nggak usah latihan. Cuman musik yang ada di MP3 sama musik live beda dong, Oh, itu live mainnya live. Misal nih senggaannya ada di ho ya taunya nggak ada. Terus tiba-tiba di sana tok ho ya, nah kan beda. Nah kalau kita dancer yang maksudnya ciri khasnya Ambiar People itu kan setiap hentaan setiap apanya kan dapat. Ada, iya. Nah kalau kosong kan ya aneh gitu loh. Yang kedua, yang pertama itu perform sukses karena kita tahu nih, part ini kita masuk gitu. Part kedua itu lagu kedua perform itu tiba-tiba kita nggak dikasih tahu masuknya, kita juga nggak dikasih tahu untuk lagunya itu dan berapa kali kan? Nggak ada GR. Latihan itu cuman gini, ini latihan, dia musik main, artisnya yang disuruh nyanyi.
Si artis itu disuruh nyanyi. Saya sama teman-teman ambiar itu disuruh di samping panggung. Terus nggak di stage. Nggak di stage. Bayangin, kan kayak kita tuh, kok kayak gini sih? Dan di situ ada teman-teman dancer tambahan juga. Dancer tambahan ini beda dari ambiar people, ya, tapi maksudnya home dance-nya. Jadi mereka itu tetap ikut, tapi beda gitu loh, bukan lagu-lagu yang memang udah pernah ditariin ambiar people gitu. Terus ini tuh juga ngeluh, kok mereka juga ngeluh, kok kita nggak disuruh latihan sih gitu. Terus yang bikin saya kaget, pas waktu itu musik tampil, kan aku kira JR dong, karena ini typing ya gitu. Kalau typing kan misal salah dikit boleh lah kita ini betul, gitu kan. Ingin bagus kan. Jangan kan gitu di TV nasional pun aja misal kayak UVJ atau apa gitu, acara typing ambiar people salah dikit aja di-cut gitu loh, kayak yang. Terus tiba-tiba saya ngobrol lah, Kak, ini kita pakai JR atau langsung aja. Nah, koreonya gimana? Udah, yang penting yakin aja. Itu FD loh, bilang yang penting yakin aja. Itu FD atau apa? Coba cari itu FD ya. Masalahmu belum kelar sama biar people. Terus kan akhirnya aku jadi yang penting yakin aja. Pokoknya kalau ada koreo yang penting yakin aja. Ya emang yakin untuk naik panggung. Iya. Tapi kok kayak gini ya? Kayak gitu. bukan for director ya? Nggak tahu. Kayak apa gitu ya, kayak cenayang gitu ya. Makanya, terus kedua, udah tuh perform kedua hancur otomatis hancur, dan kita nih tuh kan hancur. Ya memang kita nyadar kalau itu hancur. Aku kira bakal diulang. At least kayak ya udahlah, aku udah tahu nih ketukannya kayak gitu, ternyata enggak. Oke, bungkus. Bukan apa-apa, kuwi nggawa jenenge ambiar people. Bener. Walaupun di TV kabel, tapi nek ono lah kok ambiar people amburadul. Iya. Jelek bener, lagi. Orang itu gampang banget buat jatuhin. Bener. Kita yang maksudnya itu udah susah payah gimana caranya latihan. Sebelum itu kan kita latihan, berangkat ke sana. Iya. Tapi kok moro-moro itu kan sama aja kayak kita direndahin gitu loh. Iya. Dilecehkan secara profesi ya. Terus tiba-tiba penampilan ketiga. Nah, itu penampilan yang paling aku bikin gedek banget di situ. Aku udah emosi, otomatis kan. Terus tiba-tiba itu waktu aku udah di panggung, namanya aku dancer dan aku tahu nih musik yang buat JR jedeng-jedeng. Kok musikku? Ya otomatis aku langsung naik dong, gitu loh. Walaupun nggak ada disuruh sama FD, ya harusnya memang FD mengasih tahu. Ini enggak. Standby. Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1 masuk atau enggak dari awal Q, itu gitu segala macam. 3, 2, 1 itu nggak ada tuh. Nggak tahu tuh FD apa ya. Aku bingung juga. Oke. Terus kita naik dong, otomatis ambiar people langsung naik semuanya. Terus tiba-tiba tuh si FD bilang gini, kok ada dia? Ngapain di sini? Gitu, Padahal itu lagu. Itu lagu. Kok ada dia? Wah, neng kudu mentala. Kudu ki. Iki adine sapa sih, ya Allah? Aku ngono ki. Buka masker aku gitu. Saya kan emang di situ nggak bisa buka masker kan. Kalian pakai masker apa? Enggak, kita nggak pakai masker. After itu tiba-tiba si FD tuh ngomong, kamu tuh harusnya itu yang kedua, bukan yang ke ini. Terus ya aku bilang, lah kenapa nggak di briefing? Si artis saja bilang loh kalau ini itu lagu yang maksudnya tuh lagu medley. Nah, medley aku ada di awal sama di medley yang kedua gitu loh. Terus si FD bilang, kamu tuh harusnya tuh yang kedua gitu. Ya makanya di briefing. Aku bilang kayak gitu, makanya di briefing. Kan ini kita briefing, dibilang kayak gitu. Ya tadi aku gitu, nyente jadinya. Awalnya maksudnya aku itu yang ngomongnya baik, tapi digas kayak gitu. Ya Jawa Timurnya metu. Mau kudune aku ngono kuwi. Terus enggak dari ini kan emosi udah emosi, akhirnya mood udah jelek, tapi pas di saat on cam ya udah iya. Ya gitu. Itu udah natural banget, Jadi kali iya. Terus dekat bete udah langsung pergi. Nah, yang keempat itu. Yang ketiga, yang keempat ini ya itu kan udah benar-benar marah tuh. Nah, yang keempat kita nggak dikasih tahu masuknya, kita juga nggak dikasih tahu untuk kamu musik ini loopingan 2 kali ya, kamu masuk di loopingan ini, kamu masuk di nggak ada brief sama sekali. Nggak ada brief sama sekali. Kalau mau lihat ada nih potongan lagunya dia tuh yang aku rekamnya tuh pakai ini gara-gara nggak ada latihan. Jadi aku itu latihannya tuh pakai kayak gini nih. Jadi mereka main, aku gini, terus aku dengerin sendiri, aku latihan gitu loh. Sekeras itu loh dancer untuk
Betul. ini bagus gitu. Saya juga ngalami Alpha Ya kan, Plus sering itu. Jadi durasi waktu mepet, ada live terus gitu. kita penyanyi masih untung penyanyi tuh masih lagu yang itu dengan kondisi berubah-ubah. Akhirnya kita rekam untuk kita latihan di belakang panggung. Intinya apa? Supaya maksimal perform maksimal kita dan nggak malu-maluin. Iya, setuju bener. Apalagi maksudnya bawa nama itu loh. Setuju. Yang maksudnya kalau mungkin ya nggak tahu ya kalau freelance atau kayak gimana kita nggak tahu ya, nggak bawa nama apa-apa gitu. Tetap. Tapi kan itu harga diri kita yang ada di atas itu kan, itu Firman nggak sih gitu. Iya. Pasti kan notice gitu loh. Makanya ya apalagi yang udah punya jiwa dancer, dia nggak mau tampil jelek gitu loh di panggung. Walaupun itu mau ikut Alpha Plus kayak mau Ambiar People mau segede apapun nama itu, kalau kita udah ada berdiri di itu ya aku maunya aku ikut AA ya aku nggak mau tahu, aku harus bagus gitu, nunjukin ke AA gimana ya maksudnya kayak gitu loh. Dan saya yakin semua penari juga melakukan seperti itu gitu loh. Bela untuk sesuatu yang tampilan keren. Terus terang ya, kita itu sama sekali nggak ada niatan untuk menjelekan acara atau pingin enak sendiri. Enggak, kita tuh berusaha sebaik mungkin. Sampai kita sering ketemu juga pasti ngerasain ya, kalau kita udah latihan di rumah bla bla sampai GR tiba-tiba artisnya minta ganti lagu. Terus tiba-tiba mau nggak mau ya kayak gimana nih Kak, bisa nggak gitu. Ya mau nggak mau ya iya harus dikerjain gitu. After itu aku itu nggak dikasih tahu musik itu jalan. FD ini tuh ada di luar nih, maksudnya ini aku nih, ini ibarat panggung nih ya. Aku tuh ada di pojok sini udah mau masuk, FD itu ada di tengah sini. Terus aku tuh sama pemusik itu sampai kong-kali-kongan gini loh. Gitu. Udah masuk sampai gitu. Nah, tapi kan jauh, ya kita juga nggak tahu. Dan tugas itu bukan tugas pemusik. Tugas FD. Gitu. Tugas FD. Itu tuh tugas elu gitu. Iya, bener. Terus tiba-tiba musik itu mati. Maksudnya musik itu udah selesai, habis. Sampai kalian si kamera terus ya udah selesai gitu. Terus si pemusik bilang, tadi ini ya nggak ada yang nge-briefing si Ambiar People-nya sampai ketinggalan loh. Musiknya aja Musik sadar loh itu yang ngomong. Musisinya sadar kan. Sampai akhirnya aku frontal dong ngomong. Ya gimana mau tahu orang aku nggak di-briefing. Dengan lantangnya itu FD, si cewek itu bawa mic itu